kalau kita kan tema besarnya adalah berkuliner aman ya dok, dan dokter tadi di awal sudah mendisplay tentang beberapa warung atau warung makan gitu ya yang terdampak gitu. Ada beberapa korban yang positif dari klaster itu. Nah sebenarnya ada nggak sih tingkatan resiko dari yang paling rendah sampai tertinggi gitu penularan dari tempat-tempat makan seperti ini? Kalau Risiko paling rendah tuh apa, kemudian risiko paling tinggi itu seperti apa gitu. ya, menjawab ya Bu Dia, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau resiko rendah itu bagaimana, sedang, tinggi, sepertinya belum dipetakan gitu ya. Tidak ada literatur yang baku, oh ini kalau resiko rendah begini, sedang begini, resiko tinggi begini, cuma ya bisa kita logika gitu ya. Kalau misalnya risiko rendah mungkin kalau tempatnya itu sudah menerapkan ventilasi dengan baik gitu ya. Kemudian kokinya atau penyajinya itu menggunakan APD dengan baik, ada handscoon, ada masker, ada topi kepala gitu ya. Kemudian ada celemek ya, kemudian kalau misalnya di tempat tersebut sudah diatur gitu ya jaraknya, itu ya resiko rendah gitu ya. Kalau misalnya resiko tinggi ya kalau misalnya jelas-jelas di situ tidak menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Kayak misalnya ya memang ini sulit ya, memang ya selain masyarakat disadarkan juga mungkin kalau menurut saya butuh support pemerintah gitu ya. Ya tapi mungkin memang kondisi di setiap negara berbeda ya. Karena kalau misalnya saya pernah lihat tuh pengalaman kalau di YouTube ya saya lihat warga Singapura itu memang didenda gitu ya kalau misalnya nggak pakai masker, nggak pakai APD dan lain-lain. Cuma memang negara di sana mensuplai kebutuhan masker ke masing-masing keluarga gitu. Jadi ibaratnya kalau mau dipanis juga ya wajar banget gitu ya karena kayaknya kebangetan banget udah dikasih semuanya gitu ya, udah dikasih bahan makanan, udah dikasih semuanya tapi masih beler gitu ya. Cuma memang kondisi tersebut memang berbeda di masing-masing negara gitu. Kayak misalnya negara kita di mana masyarakat juga harus survive sendiri ya, sebagian besar survive sendiri gitulah ya, tanpa ya ada lah bantuan pemerintah, cuma mungkin tidak seperti negara-negara lain yang lebih lebih kaya gitu ya status perekonomiannya gitu ya, mensuplai semua kebutuhannya tiap warga negaranya karena memang juga negaranya kecil gitu ya. Nah, apalagi kalau di kita ya, kalau misalnya pengusaha kecil kayak misalnya warung bakso, warung soto gitu ya, misalnya dia mau buka warung aja, misalnya modalnya udah nggak ada ya, apalagi sempat lockdown 3 bulan dulu ya, masih terseok-seok gitu ya, memang agak sulit gitu ya. Memang kalau cara amannya ya kita meminimalkan makan di situ gitu. Kalau misalnya kita nggak makan sama sekali tempat kuliner tuh juga ya kita harus memikirkan side effect yang lain ya seperti ekonomi ya, tingkat ekonomi dari para pedagang gitu ya. Sebenarnya kayak kalau jadi presiden itu kan banyak yang dipikirkan ya, bukan hanya kesehatannya aja, mungkin ya faktor terdampaknya itu banyak sekali gitu. Ya kita sendirilah yang harus misalnya bagaimana sih agar meminimalkan kontak misalnya dengan membeli aja terus makannya di rumah gitu ya, kita sehingga lebih meminimalkan kontak dengan yang lain, dengan pedagang, kemudian kita bisa lebih jaga kebersihan. Saya rasa itu ya memang sulit sekali kalau misalnya warung-warung kecil gitu ya, ada petugas yang mengontrol suhu, kemudian menanyakan riwayat perjalanan gitu ya. Kalau karakter masyarakat kita kalau ditanya kayak gitu pasti mungkin marah gitu ya, ngapa sih takon-takon baik gitu ya, ngapain sih nanya-nanya terus gitu ya gitu. Mending malah marah mungkin, wis lah orang sih baik kayak gitu, berisik kayak gitu misalnya. Nah ya memang beragam sekali ya kondisi masyarakat kita. Iya ya, kita sendiri memang betul sekali, setuju sekali, kita jangan lelah untuk walaupun mungkin sudah banyak orang sudah banyak dengar, saking hafalnya malah jadi di luar kepala gitu ya Bu, jadinya udah males gitu melakukan, udah ngerti tapi males gitu. Nah memang harus selalu di refresh lagi gitu, bahayanya apa, cara penularannya gimana, dan harus gimana. Saya rasa itu Bu, memang resiko penularan apalagi kalau di warung-warung, mohon maaf nih kalau misalnya warung-warung kecil, warteg dan sebagainya, itu kalau misalnya warungnya tertutup kecil lah, yuk-yukan di situ misalnya, banyak yang makan di situ berdempet-dempetan, nah itu tuh gimana gitu loh. Pastinya itu resiko tinggi begitu. Mungkin kita bisa menyarankannya adalah kita dengan membeli saja, kemudian kita makan di rumah masing-masing. Mungkin seperti itu Bu Dia. Iya dok.
Saya coba baca ya dok beberapa literatur. Saya juga mengambil dari Instagram Pandemic Talks. Jadi ada yang 20 kasus baru nih. Dia di warung soto Lamongan di Yogyakarta. Ini terjadi di Agustus 2020 dan di display di Kompas di tanggal 10 September 2020. Jadi disebutkan bahwa ditemukan 10 kasus positif dan diduga tertular dari penjual sotonya, Dok. Dan itu kontak tracing-nya itu dilakukan di September 2020. Itu orang udah kemana aja gitu ya. Iya, betul. Kemudian jumlah kasusnya meningkat menjadi 20 kasus positif dari 10 menjadi 20 ketika di kontak tracing. Itu dari klaster itu. Kemudian muncullah klaster-klaster baru dari mulai klaster keluarga, kemudian klaster staff dan pengunjung. Bahkan dok, yang paling miris ya, ada satu pengunjung yang justru take away makanannya gitu ya. Tapi dia terpapar virusnya gitu. Nauzubillah. Jadi benar kata dokter tadi, endingnya bahwa kita lebih baik gitu ya. Kalau memang harus makan dari warung makan, harus bawa pulang, atau the safest one ya, kita harus makan dengan makanan yang kita masak sendiri, begitu yang paling aman. Oke. Mbak semuanya ada yang mau bertanya? Saya ingin menyapa terlebih dahulu ya dok. Ini ada Mbak dari pimpinan pusat Nasihatul Aisyah, Masya Allah. Ini ada Mbak Dede Dwi Kurniasih. Mbak Dede apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Dede ingin menyampaikan sesuatu terkait tema mau nanya atau memberi sambutan ya? Enggak. Aku mau nanya. Aku mau dihadiri oleh pimpinan pusat. Iya, apaan sih tuh? Ya Allah. Boleh memberi sambutan Mbak Dede? Enggak. Aku mau nanya. Aku udah ngetik di chat, tapi aku disapa, jadi aku nanya aja. Iya. Oke. Boleh langsung menyampaikan mungkin ke Dokter Mustika? Iya, oke, makasih tuh. Dokter, saya tuh mau tanya. Jadi memang terakhir klaster kuliner yang gede itu ya, jadi di belakang XT Square itu. Terus saya juga kemarin mengalami sendiri dok. Jadi beberapa teman saya tuh memang swab gitu ya. Memang sayangnya hasil swabnya tuh nggak bisa langsung keluar dok ya. Jadi makanya dia nunggu sekitar 3 hari gitu. Nah, ada satu yang ada banyak yang setelah swab dia mau isolasi mandiri gitu. Jadi nggak kemana-mana karena memang disediain kayak safe house gitu untuk teman-teman yang pasca swab. Sayangnya ada satu teman nih dok yang setelah swab dia masih pulang ketemu keluarga gitu ya, ketemu anak sama istrinya. Memang anaknya masih 2 atau 3 tahun gitu ya, kasihan banget. Tapi kemudian diingetin di besokannya, dia udah 1 malam di rumah, besokannya dia diingetin sama temennya, ayo kamu ke safe house aja isolasi mandiri sama kami gitu. Ternyata 1 orang ini yang sempat pulang ini justru yang positif, yang lain tuh negatif gitu sayangnya ya. Akhirnya anak dan istrinya kemudian kebawa. Terus 1 orang ini kemudian ngabarin ke kami langsung tracing. Ya akhirnya ada beberapa orang lagi yang hari ini isolasi mandiri juga karena berinteraksi dengan orang ini, sempat makan bareng dan seterusnya. Pas makan kan otomatis maskernya kebuka ya, jadi ya masalahnya kayaknya dimakan itu sih dok. Maksudnya kalau saya lebih ke mungkin prefer ini ya dok ya, pada saat makannya pun kalau udah take away, kalau bisa makan sendirian gitu. Iya, karena karena pengalaman beberapa teman tuh dok, udah take away, udah bener nih. Terus ada yang plastiknya di paper-paperin sih ya, pokoknya disemprot kayak antis gitu ya. Sanitizer gitu. Pokoknya dia bersih banget. Tapi pas makan ternyata dia adep-adepan gitu, nggak samping-sampingan. Pengalaman temen yang positif juga dia ternyata depannya orang yang positif juga, bukan sampingnya gitu. Jadi kayaknya dropletnya langsung nyebar gitu. Jadi tapi susah kayaknya ya dok. Susah kayaknya kalau harus masak sendiri terus gitu. Karena emang makanan di luar tuh kayaknya pengen nyobain yang itu yang ini. Nah pertanyaan saya tuh dok,
benar nggak sih kalau ada makanan-makanan tertentu yang sebetulnya bisa apa ya, meminimalisir gitu dampak, karena saya ngelihat teman-teman saya yang isolasi mandiri itu Dok, dia rata-rata dapat dapat kirimannya ya, mungkin karena banyak orang yang simpati, satu vitamin C gitu. Terus apalagi ya, multivitamin. Padahal seingat saya awal pandemi itu si multivitamin ini kayaknya sempat dibilang kayaknya jangan itu deh, karena kalau kamu jadi carrier nanti kamu akan mempercepat jadi orang yang positif gitu, karena kamu makan multivitamin itu gitu. Bisa nggak sih Dok disampaikan ke kami, jadi makanan-makanan yang katanya bisa memperlemah si virus ini tuh beneran ada apa enggak? Ya. Makasih ya Dok ya. Iya, terima kasih Makasih, Ibu Dede Kak Dede. pertanyaannya ya, menanggapi tadi yang Silakan, disampaikan Ibu Diah dan Bu Dede. Memang ya, jadi kita semua ini beresiko menjadi apa ya, kalau saya bilang istilah kejamnya sebagai pembunuh gitu ya. Kita semua adalah musuh dalam selimut gitu, karena kita mungkin kita nggak seperti negara maju lainnya ya, kayak misalnya saya contohkan di Korea Selatan itu mereka memang tidak dibatasi aktivitasnya, mereka nggak mau gitu, tapi memang di sana rapid terus, pemeriksaannya itu mendukung gitu. Jadi sekali ada yang kena tuh udah bisa langsung diisolasi, udah langsung di-treat gitu. Kalau di kita kan enggak, kita dibiarkan berinteraksi ke sana kemari tanpa tahu kita gimana. Apalagi kalau melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat kita kan memang ya lebih banyak masyarakat menengah ke bawah. Sementara PCR itu juga harganya lumayan ya. Apalagi kalau misalnya sekarang terdampak pandemi, jualan aja susah misalnya ya, cari uang aja susah. Gimana mau rapid gitu ya, apalagi swab gitu. Nah, itu memang resiko ini yang akan kita hadapi betul gitu. Jadi kita semua bisa menjadi musuh dalam selimut gitu, termasuk kepada keluarga kita sendiri. Memang betul physical distancing itu ya tidak hanya di kantor, tidak hanya di luar gitu ya, tapi di rumah pun kita harusnya physical distancing gitu ya, karena setiap orang dari kita tuh memang bisa berpotensi menularkan dan ditularkan. Ya, memang salah satu caranya ya dengan tadi, begitu masuk rumah harus mandi dulu, harapannya clear gitu, harapannya kuman-kuman mati semuanya gitu ya. Kemudian baju-baju, masker semua udah masukin mesin cuci semuanya. Jadi harapannya ketika kita berinteraksi dengan keluarga lainnya tuh sudah clear gitu ya. Tapi memang ya itulah yang terjadi, karena misalnya di dalam rumah itu ada satu yang mobilitasnya cukup tinggi, kemudian ada anak-anak yang di rumah terus gitu. Ya memang tadi kita hanya bisa melakukan yang kita bisa, tapi memang yang utama kita tetap harus tadi berserah diri sama Allah ya, karena memang musuhnya kecil nggak kelihatan gitu, dimanapun bisa nempel gitu. Mungkin kita udah bersihin, nanti nempel lagi gitu. Memang betul-betul ya harus berserah diri sama Allah gitu, selain kita berusaha maksimal. Kemudian menanggapi tadi makanan-makanan apa, intinya semua makanan baik yang meningkatkan sistem imun gitu. Kalau makanan yang bisa melemahkan si virus ini, sepertinya belum ada literatur yang menyatakan tersebut, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan hal tersebut gitu. Mungkin penelitiannya masih berjalan terus hingga saat ini. Belum ada makanan yang diindikasi melemahkan virus ini, tetapi makanan-makanan yang harus kita konsumsi adalah makanan yang meningkatkan sistem imun kita gitu. Jadi dari hostnya, dari kita, tuan rumahnya harus ditingkatkan imunitasnya agar kalau ada musuh masuk nggak bisa masuk gitu. Harapannya kita bisa melawan ya. Makanan-makanan apa yang baik ya, vitamin C gitu ya, sayuran, kemudian tinggi protein, ya makan semua makanan-makanan baik sih gitu. Jadi nggak ada makanan tertentu lah. Mungkin ada penelitian-penelitian herbal gitu ya, yang misalnya konsumsi ini bisa jadi meningkatkan sistem imun dan lain ya, itu bisa, tapi semuanya memang tetap harus memperhatikan dosis gitu ya. Kalau misalnya mau memakai herbal, jamu-jamuan dan sebagainya gitu ya, karena masih banyak juga yang memperdebatkan gitu ya, kita makan yang baik aja lah gitu, yang bisa meningkatkan sistem imun kita gitu, vitamin C, kemudian sayuran ya, kemudian protein gitu ya, gizi seimbang gitulah, banyak minum air putih ya, buah-buahan. Saya rasa itu Bu Dedeh gitu. Jadi
nggak ada makanan yang secara literatur tuh melemahkan si kuman ini, tetapi meningkatkan sistem imun kita. Harapannya begitu, kalau ada musuh menyerang masuk bisa lewat gitu, bisa mati sendiri gitu. Mungkin itu Bu Dia dan Bu Dede.